Februari 1959. 9 pendaki muda, mahasiswa teknik berpengalaman, memulai ekspedisi musim dingin di pegunungan Ural, Uni Soviet. Mereka bukan amatir. Mereka terlatih menghadapi suhu ekstrim dan medan berbahaya. Tujuan mereka sederhana: mencapai Gunung Otorten dan kembali dengan catatan perjalanan. Namun di lereng bersalju Kholat Shakhl, sesuatu terjadi. Tenda mereka ditemukan terbelah dari dalam. Sepatu tertinggal. Jaket masih di tempatnya. Dan jejak kaki mengarah keluar ke kegelapan malam. Tanpa perlindungan, dari suhu minus 30 derajat. Ketika tim pencari menemukan lokasi kemah, mereka tidak melihat tanda perkelahian. Tidak ada longsoran besar yang jelas menutupi tenda. Namun kain tenda teriris dari bagian dalam. Seolah-olah para pendaki melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di bawah pohon cedar besar, 2 jenazah pertama ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam tipis. Api kecil yang mereka coba nyalakan meninggalkan bekas arang. Mereka tidak mati karena kekerasan langsung. Mereka mati karena dingin. Jejak kaki menunjukkan mereka berjalan, bukan berlari. Itu yang membuat penyelidik bingung. Jika ada ancaman mendadak, mengapa mereka keluar dengan tertib? Mengapa tidak mencoba mengambil perlengkapan hangat? Suhu malam itu cukup mematikan dalam hitungan menit. Beberapa jenazah ditemukan lebih jauh di jurang kecil tertutup salju. Cedera mereka berbeda dari 2 korban pertama. 4 korban terakhir ditemukan dengan cedera internal serius, patah tulang rusuk, retakan tengkorak. Namun hampir tanpa luka luar yang sesuai dengan benturan brutal. Salah satu korban kehilangan lidahnya. Laporan awal menyebut cedera itu setara dampak kecelakaan mobil. Namun tidak ada mobil. Tidak ada tebing tinggi di sekitar lokasi yang cukup untuk menjelaskan gaya sebesar itu secara sederhana. Beberapa pakaian korban menunjukkan tingkat radiasi lebih tinggi dari normal. Pada era Perang Dingin, wilayah itu memang dekat dengan fasilitas uji coba militer tertentu. Namun tidak ada bukti resmi ledakan nuklir di lokasi tersebut. Radiasi tidak ditemukan di semua korban, hanya sebagian. Penyelidikan tidak pernah menjelaskan sepenuhnya asal kontaminasi tersebut. Pada Mei 1959, investigasi resmi ditutup dengan pernyataan, kekuatan alam yang tak diketahui dan tak tertahankan. Kalimat itu terdengar lebih seperti penutup administratif daripada jawaban ilmiah. Tidak disebutkan longsoran spesifik. Tidak disebutkan fenomena cuaca detail. Kasus diklasifikasikan dan arsip ditutup selama puluhan tahun. Selama dekade berikutnya, teori bermunculan. Longsoran kecil, eksperimen militer rahasia, bahkan fenomena infrasonik akibat angin gunung. Namun sebagian teori lebih bersifat spekulatif daripada berbasis bukti arsip. Tidak ada bukti UFO, tidak ada bukti makhluk aneh. Hanya kombinasi data yang tidak lengkap dan kondisi ekstrim. Pada 2019, otoritas Rusia membuka kembali investigasi. Fokusnya sempit, kemungkinan bencana alam. Para peneliti modern menggunakan simulasi digital dan model longsoran. Teknologi komputer yang tidak tersedia pada 1959 kini digunakan untuk merekonstruksi kondisi lereng. Kesimpulan modern menunjuk pada jenis longsoran kecil, bernama slab avalanche. Longsoran ini tidak selalu meninggalkan jejak dramatis besar. Ia dapat menekan tenda secara tiba-tiba, memicu kepanikan. Dalam suhu ekstrim, keputusan cepat keluar dari tenda mungkin dianggap lebih aman saat itu. Simulasi menunjukkan bahwa tekanan salju padat dapat menyebabkan cedera internal berat tanpa luka luar besar. Jika korban terjatuh di jurang kecil tertutup salju, dampaknya dapat teredam, sehingga tidak meninggalkan banyak bekas eksternal. Namun, bahkan laporan revisi tidak menjawab semua detail. Mengapa beberapa pakaian menunjukkan radiasi? Mengapa sebagian korban mengenakan pakaian milik korban lain? Mengapa lidah hilang? Beberapa pertanyaan mungkin memiliki penjelasan alami, hewan liar,
proses dekomposisi, kontaminasi industri. Namun, tidak semua orang puas. Kasus Dyatlov bukan kisah makhluk asing. Bukan eksperimen rahasia yang terbukti. Ia adalah kombinasi manusia, alam, dan keterbatasan teknologi investigasi tahun 1959. Revisi 60 tahun kemudian, membawa jawaban lebih ilmiah. Tetapi juga menunjukkan betapa sulitnya mencari kepastian dalam kondisi ekstrim. Di pegunungan Ural, angin masih berhembus seperti malam itu. Dan mungkin, yang paling menakutkan bukanlah misterinya, tetapi fakta bahwa alam tidak membutuhkan konspirasi untuk menjadi mematikan.